Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk pembelajaran Quran hadis ya, yang akan kita lanjutkan dari materi yang kemarin kita sudah saya sampaikan, yaitu untuk kelanjutannya itu surat Al-Qari'ah. Baiklah, sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah ini belajar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke lah ya. Jadi setelah kita basmalah ini kita akan belajar satu surah yang namanya surah Al-Qari'ah. Surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Surat ini ada 11 ayat, yang ayatnya bisa dikatakan sangat pendek-pendek sekali, sangat mudah untuk dihafal, dan insya Allah juga mudah untuk dipahami dan juga mudah diresapkan dalam hati sanubari kita. Al-Qari'ah ini, nama surat ini diambil dari ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama itu berbunyi Al-Qari'ah, yang mungkin tidak asing lagi bagi anak-anak kelas 3. Ini kalau dilihat dari ilmu sorofnya ya, itu adalah bentuk isim fa'il yang kemudian mendapatkan tambahan al. Di qari'un, qari'ani, qari'una, qurra'un, qura'atun, qari'atun ya, dan seterusnya. Qari'ah. Jadi ada tak marbutohnya. Al-Qari'ah ini bentuk isim fa'il yang punya makna ya yang mengetuk gitu ya. Artinya arti letternya demikian gitu ya. Karena ketukan itu yang sangat dahsyat, yang kemudian menjadikan dunia ini berantakan, buminya berantakan, dan manusianya menjadi tidak tentu arah. Kemana dia lari, kemana dia yang tuju, karena kondisinya sangat mencekam, sangat membingungkan, sangat menjadikan ya tidak ada pegangan yang dijadikan sebagai pedoman gitu. Itulah maka suasana yang demikian dahsyat, gunung-gunungnya meletus, kemudian juga lautannya itu meluap-luap, kemudian buminya juga berguncang dengan dahsyat, dan juga mungkin angin juga yang begitu bertiup sangat kencang sekali, dan seterusnya. Nah, itulah karena ketukan itulah maka kemudian surat ini yang ketukan yang sangat dahsyat itulah maka kemudian dinamakan dengan istilah kiamat. Karena di situ digambarkan manusianya itu seperti laron yang terbangan, maka ya kemudian juga ada yang maknai istilahnya, orang Jawa mengatakan geger ya. Geger itu mungkin kalau cerita mbah-mbah dulu itu ketika ada dentuman-dentuman meriam dari
orang Belanda, maka menjadi kalang kabut sama lari mencari perlindungan dan seterusnya itu. Nah, itulah sedikit tentang surat Al-Qari'ah yang merupakan surat Makkiyah dan juga terdiri dari 11 ayat. Al-Qari'ah kalau diartikan Al-Qari'ah itu ya kiamat. Mal Qari'ah apa itu hari kiamat? Ma iku apa Al-Qari'ah utawi dina kiamat. Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu wahai Muhammad ma itu apa Al-Qari'ah utawi dina kiamat. Yauma yakunu, yauma pada hari yakunu ana sapa annasu manungsa iku kal faroshi kaya dene aneh-aneh atau laron al mabsusi yang berterbangan atau yang saling terbang ke sana kemari, keluar dari sarangnya kemudian tidak tentu arah ya. Watakunu dan ada lan ono apa aljibalu gunung-gunung kal ihni kaya dene bulu domba al manfusi kang ditiup oleh angin. Jadi bulu domba itu kan sangat lembut ya, apalagi kemudian kena angin yang sangat besar. Nah, itu gambaran gunung ketika terjadinya Qari'ah atau kiamat. Ayat 1 sampai 5 ini bisa dikatakan satu bentuk ungkapan tema ini. Kemudian tema itu Allah menggunakan dengan istilah pertanyaan. Wa ma adraka, tahukah kamu wahai Muhammad? Penonton sira Muhammad, atau sesuatu apa yang telah menginformasikan kepada kamu wahai Muhammad. Ma itu apa Al-Qari'ah utawi kiamat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pertanyaan dengan Qari'ah itu. Ini artinya memang peristiwa kiamat itu peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga penyampaiannya kepada diri Rasulullah itu pun juga dengan menggunakan satu ungkapan pertanyaan supaya menarik perhatian Rasulullah dan juga orang-orang yang baca atau para sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Biasa Allah Subhanahu wa taala ketika masalah itu masalah yang sangat luar biasa, sangat penting, sangat perlu diperhatikan, maka Allah akan gunakan dengan ungkapan-ungkapan ya pertanyaan. Mungkin dalam surah Al-Ma'un ya, Allah di situ berfirman sebagaimana pernah kita pelajari di kelas 2 kalau nggak salah ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wahai Muhammad alladzi yukadzibu biddin, yaitu orang yang mendustakan agama. Itu juga bentuk pertanyaan. Nah, ini betapa pentingnya masalah itu untuk diperhatikan oleh kita semuanya, termasuk kiamat ini. Nah, Allah jelaskan di situ yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Yauma pada hari yakunu ono sapa an langsung menungso iku kal faroshi kaya dene farosh ya, kaya dene aneh-aneh atau laron al mabthusi kang podo mabur yang berterbangan. Itu menunjukkan bahwasanya pada saat itu memang kondisi manusia ya bisa dikatakan mungkin kalau orang hidup itu nggak punya visi, nggak punya tujuan. Jadi kalau orang nggak punya visi itu ya seperti laron itu kesana kemari nggak tentu arah itu. Maka perlu juga kalian sejak dini itu juga tanamkan visi misi hidupnya ya. Jadi nanti jelas setelah sanawiyah itu mau kemana ya, setelah aliyah mungkin atau SMA atau SMK kemudian kemana dan seterusnya itu.
Supaya apa? Supaya tadi tidak seperti laron yang berterbangan itu. Kadang-kadang begitu selesai sekolah, selesai kuliah, kemudian masih juga kesana kemari belum jelas. Itu gambaran mungkin kalau kita dalam kehidupan ini ya. Tapi kalau dalam masalah alam atau masalah kiamat ini memang ya dalam surat Abasa sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pada waktu itu yafirrul mar'u, manusia itu lari ya, min akhi, dari saudaranya, dan juga mungkin bapaknya, ibunya, sahabatnya, anak-anaknya. Jadi keluarga pun nggak menyatu, keluarga juga saling mencari selamatnya sendiri-sendiri. Itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Itu gambaran ya kiamat itu digambarkan kal faroshil mabthus, manusianya ya, seperti itu. Nah, kemudian alamnya bagaimana? Watakunul jibalu kal ihnil manfush, dan watakunu ada ataupun ono al jibalu gunung-gunung kal ihnil manfus koyo al ihn itu bulu domba, al manfus yang ditiup oleh angin. Jadi gunung yang kita saksikan begitu kokohnya, yang memang Allah tancapkan sebagai ibaratnya sebagai penguat dunia ini, tapi karena kiamat maka dia akan ya jebol atau akan terjadi kerusakan, kehancuran, sehingga apa yang menjadi isi daripada bumi itu maka juga akan berantakan kesana kemari. Bahkan batu yang begitu besar, kokoh, kuat itu pun terbang dan bisa menghantam kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya atau dunia itu. Itulah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 yang berkaitan dengan masalah fenomena alam atau dengan alamnya kiamat, manusianya seperti itu dan alamnya seperti itu. Maka ini satu hal yang penting yang pasti harus kita sebagai umat Islam satu kita imani, yang kemudian yang kedua kita juga hayati, supaya apa? Supaya kita hidup di dunia ini tidak ya seenaknya ya, karena yang namanya alam pun bisa semacam itu, apalagi manusia yang sangat lemah ataupun sangat tidak berdaya ketika menghadapi situasi yang sangat dahsyat itu. Mungkin itu 1 sampai 5 sementara yang biasa sampaikan. Mungkin untuk kelanjutannya insyaallah kita lanjutkan pada minggu depan yang akan datang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali maaf ya, ini jadi untuk kalian ada tugas supaya surat Al-Qari'ah ini nanti ditulis yang baik. Kemudian ya, karena kalian sudah kelas 3, saya anggap itu nanti bisa mencoba bermusyawarah dengan temannya untuk diartikan dengan pegonnya. Dengan pegonnya dimaknai gandul ya, bisa melihat kamus sehingga nanti bisa bermusyawarah dengan teman-temannya, dan nanti kalau sudah ya bisa dikumpulkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.